Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya Adrian mau menjelaskan sedikit skenario jaringan di mana komputer kita itu agar bisa dapat saling ping antar komputer. Saya ada contohnya. Nah, kita bikin di mana kondisinya itu ini aja ya. Nah, kalau yang ini kita abain aja. Kita mulai dari yang ini. Misalnya kita punya 4 komputer nih, yaitu PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, buat menghubungkannya itu kita menggunakan namanya switch ya, agar menghubungkan perangkat-perangkat ke dalam satu jaringan lokal. Nah, cara agar terhubungnya, pertama kita harus mengaturnya dulu, yaitu IP configuration-nya. Kita bikin contoh misalnya 172.00.10.10.0 ini. Nah, kita buat yang kayak gini, ada banyak. Masing-masing kita kasih nama, terus kasih konfigurasi di belakangnya itu berbeda satu angka ya. Nah, ini 172.10.10. Nah, di sininya baru 1. Buat subnet masknya itu biarin aja otomatis. Lalu selanjutnya, oh ya, ini kita copy aja biar cepat ya. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Kita ganti lagi. Tadi kan 1 ya. Berarti ini 2. Lalu yang ini juga sama. Ini berarti ke 3 ya kan? Oke. Ketika semuanya udah kita isi IP-nya, kita tinggal menghubungkannya menggunakan kabel tentunya. Namanya juga kan lokal jaringan. Kita pakainya yang otomatis saja. Oke. Nah, sudah selesai. Ini kabel yang enggak tandanya itu enggak bolong-bolong kayak gini. Nah, kelihatan kan enggak putus-putus gitu. Ini dinamakan dengan kabel stripe. Nah, kalau yang putus-putus itu namanya cross. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, setelah semuanya ini terhubung, teman-teman, kita bisa mencoba untuk mengpingnya. Set, kita ping ini dari sini ke sini, lalu ini ke sini. Set. Set. Successful, berarti berhasil. Dari PC sini ke sini terhubung ya teman-temanku sekalian. Tapi ini kan dimana keadaan kita punya perangkat itu cuman 4 biji ya nih. PC-nya ada 4 gitu loh. PC1, PC2, PC3, PC4 gitu loh. Mulai dari 0 maka ada 4. Nah, tapi gimana misalnya kondisinya itu kita dalam satu lingkup yang besar perusahaannya gitu loh. Itu bisa ada nyampe ratusan perangkat. Nah, masa kita masukin satu-satu IP-nya itu? Capek kan ya? Nah, makanya ada cara lainnya, yaitu dengan menggunakan DHCP. Buat kalian yang belum tahu DHCP itu apa, DHCP itu simpelnya yaitu otomatisasi buat pembuatan IP. Dan kepanjangan DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, kita contoh nih. Ini kita punya banyak PC ya. Ini PC-nya nggak usah pakai yang ini. Kita bikin lagi aja yang baru. Nah, kita pakai yang ini. Nah, misalnya ada lagi nih set perangkat lain yang lebih banyak lagi gitu di satu router. Misalnya ini lantainya berbeda. Ini lantai pertama, yang ini lantai kedua. Nah, masa kita membuatnya itu secara satu-satu mungkin bisa, tapi kan bakal lama. Nah, caranya itu dengan menggunakan yang tadi, DHCP. Caranya sesederhana yang tadi, kita rubah IP configuration-nya dari static menggunakan DHCP. Semuanya kita rubah ke DHCP. Ini juga DHCP. Ini juga DHCP. Ini juga DHCP. Nah, ini juga sama. Kita rubah ke DHCP. Kenapa duplikat?
Maaf, kesalahan. Gimana cara buang? Astaga naga. Nah, ini masih ada nih. Sip. Nah, caranya seperti yang tadi, kita tinggal merubah IP configuration-nya menjadi DHCP. Sesederhana itu aja teman-teman. Karena biar sistem yang mengkonfigurasikannya. Kalau nggak salah dari routernya itu. Mana satu lagi? DHCP. DHCP. Sip. Nah, ini namanya kita ganti aja ya. Misalnya PC berapa? PC 4. PC 4, PC 5, PC 6, PC 7. Nah, setelah dari ini kita hubungkan lagi ke sesama root switch. Nah, kalau lambang switch-nya itu kabelnya ini putus-putus, itu tandanya kabel cross. Kabel cross itu apa sih? Bang, kabel cross itu adalah kabel di mana fungsinya itu menghubungkan sesama jenis perangkat. Entah itu komputer antar komputer, atau switch antar switch, atau router antar router. Seperti itu, pokoknya sesama jenis. Sedangkan kalau strike itu berarti berlawanan. Kayak ini nih. Nah, ini router, ini switch, bertemu dengan PC, maka jadi kabel strike. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya udah terhubung dan kita setelah menggantinya menjadi DHCP, ya kan? Nah, maka kita bisa mencoba pingnya satu persatu. Set, apakah bakalan bisa? Successful, yang berarti berhasil ya teman-teman. Nah, gunanya router itu sendiri apa sih? Gunanya router itu sendiri, dia itu buat menghubungkan antar jaringan dan perangkat agar saling terhubung dan bertemu pada tujuan yang tepat. Seperti itu kurang lebih. Intinya dia itu penghubung, misalnya ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, router itu sendiri buat menghubungkan, oh iya, dia juga buat menghubungkan jenis internet dan juga lokal daerah itu. Seperti itulah kurang lebih. Dan kita coba nih ya, ping lagi, set, dari PC ini ke sini. Berhasil lagi. Kita juga bisa nambahin terus ini PC-nya. Jika kita mau, PC kita tambahin lagi set 1, tambahin lagi set 2. Habis itu kabelnya tinggal kita tambahin. Konekin ke sini, konekin lagi ke sini. Set. Terus udah kita tinggal rubah lagi deh kayak tadi. Ini ya ke DHCP. DHCP. Ini juga DHCP. Sip. Nah, jadi kita sekarang misalnya connect, set, ngeping dari pesan ini ke sini, set. Kok nggak bisa? Nah, sip. Gagal, udah ya. Kok bisa? Dari sini, sini. Ah, berhasil. Tadi kenapa gagal? Mungkin karena PC-nya itu belum membaca kalau dia itu DHCP. Atau mungkin belum terhubung dengan switch-nya itu. Lambangnya udah mulai terhubung, tandanya itu segitiga hijau ini ya teman-teman. Sip, segitu aja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Oke, selesai cuy. Berapa menit sih? Gak ada waktunya sih.